fotografi seakan mengklaim bahwa dia tidak mempunyai bias-bias tertentu. Nah, tapi ternyata fotografi juga menyimpan bias. Kita sering melihat kaitannya fotografi dengan kekerasan seksual gitu kan, yang mana itu kan semua kan dilakukan dengan kamera amatir gitu, maksudnya bukan fotografer yang melakukannya, tetapi dulu dari sebelum aku berkarir di ranah fotografi gitu, ketika aku masuk satu komunitas ya dominasi 90% bahkan 99% adalah laki-laki gitu, sedangkan perempuan tuh kayak cuma 1-2 orang segelintir, atau cuma bahkan yang sosok perempuan kadang cuma model yang difoto gitu. Halo Sobat Rama, jumpa kembali di podcast Rama. Kali ini kita akan berbincang tentang fotografi dan maskulinitas. Sudah berada di samping saya dua tamu yang istimewa. Mungkin teman-teman Sobat Rama juga baru lihat ya di podcast Rama. Ini makanya tamu istimewa. Yang pertama sebelah kanan saya Gevi Novianti, fotografer. Kemudian sebelah kanannya lagi Mas Yuga, nama lengkapnya Kurnia Ngayuga Wibowo, seniman yang basisnya fotografi, walaupun sekali-kali juga suka melakukan kritik terhadap fotografi. Nah, kita akan bahas tema ini, tema maskulinitas dan fotografi ini. Minggu kemarin itu sebenarnya sudah kita bahas dalam diskusi fotografi dan maskulinitas. Nah, hari ini kita akan bincangkan lagi di dalam podcast dan mengulik lagi tentang fotografi dan maskulinitas yang ada di dalam. Jadi kalau saya kasih pengantar sedikit ya, sebenarnya fotografi atau lensa fotografi ini kan sering dianggap sebagai yang paling objektif ya, menangkap citra dari realitas gitu. Makanya dalam bahasa Perancis itu kemudian disebut istilahnya itu objektif de la kamera gitu. Jadi di situ kelihatan bahwa fotografi seakan mengklaim bahwa dia tidak mempunyai bias-bias tertentu. Nah, tapi ternyata fotografi juga menyimpan bias, termasuk salah satunya bias maskulinitas. Nah, seperti apa itu bentuk-bentuk bias-bias itu, seperti apa? Nanti kita tanya ke dua narasumber kita ya. Mungkin yang pertama bisa bicara dari Mas Yuga dulu, bisa cerita tentang tema kita hari ini. tentang bias fotografi. Iya. Jadi ya benar tadi ya, soal fotografi memiliki bias, dan fotografi sering dikaitkan dengan sesuatu yang real gitu, yang objektif, apa adanya gitu. Dan di sana kalau misalkan kita tilik dari sejarahnya gitu, dari misalkan pertama kali fotografi ditemukan gitu, kemudian kemunculan daguerreotype tahun 1839 gitu kan, ya fotografi sering digunakan untuk sesuatu yang hal-hal strategis gitu, kayak misalkan untuk pengetahuan, untuk perang gitu, untuk media dan segala macamnya gitu. Jadi di sana kita sudah bisa lihat gitu bagaimana fotografi digunakan secara politis gitu ya, memiliki kepentingan lah dalam hal penggunaannya gitu. Kayak misalkan untuk pengetahuan aja, ketika itu kan kayak para antropolog gitu, dan mungkin juga ditemani sama fotografernya ataupun antropolognya menggunakan kamera gitu untuk membingkai gitu objek yang ditelitinya gitu kan. Pada saat itu kayak misalkan zaman imperialnya Eropa gitu, ketika datang ke Afrika gitu kan, mereka menggunakan kamera, terus melakukan semacam kayak pencatatan gitu, pencatatan ensiklopedi kepada subjeknya gitu. Jadi kayak memotret masing-masing subjeknya gitu secara tidak humanis sih menurut saya, karena dilakukan dengan cara tertentu gitu, terus juga di stage, diatur sedemikian rupa gitu, dan sangat tidak tidak melihat si subjeknya itu sebagai manusia gitu, tapi sebagai benda temuan gitu, sesuatu yang lian gitu, yang luar daripadanya gitu. Termasuk juga hal itu juga berkenaan dengan praktik-praktik fotografi pada era kolonial gitu, yang mana ya sama seperti itu juga gitu, tapi kemudian banyak bentuknya gitu. Kayak misalkan
uh, apa ya, turis gitu yang membawa kamera ke daerah jajahan, misalkan anggap aja Hindia Belanda gitu, misalkan dari Belanda gitu datang ke Indonesia, kemudian melakukan pemotretan terhadap sesuatu yang eksotis gitu. Jadi mereka melakukan eksploitasi terhadap subjek maupun lanskap pemandangannya gitu, untuk kemudian dikomodifikasi menjadi kayak semacam postcard dan segala macamnya, yang bukan untuk kepentingan masyarakat yang didatanginya, tetapi untuk kepentingan mereka pribadi gitu. Jadi kurang lebih apa ya, secara sejarah kemudian kayak gitu. Terus kemudian dengan perkembangannya teknologi segala macam melahirkan kamera yang sekarang sudah serba digital gitu, orang semua bisa memegang dan memiliki kamera gitu. Ya fotografi dieksploitasi kembali gitu secara lebih sporadis ataupun secara lebih bebas gitu ya, karena sudah menyangkut ke hal-hal yang lebih privat gitu. Kayak misalkan kita sering melihat kaitannya fotografi dengan kekerasan seksual gitu kan, yang mana itu kan semua kan dilakukan dengan kamera amatir gitu, maksudnya bukan fotografer yang melakukannya, tetapi masyarakat umum gitu. Misalkan dua orang muda-mudi yang berpacaran gitu, kemudian mereka melakukan hubungan seksual, kemudian salah satunya mungkin memaksanya untuk merekam adegan tersebut gitu, untuk kemudian data itu disimpan sebagai sebagai alat opresi mungkin, atau sebagai alat yang suatu saat bisa memiliki bukan manfaat ya, tapi suatu kuasa gitu, suatu saat gitu bisa menjadi kuasa untuk kemudian menekan si perempuan, kan biasanya perempuan yang menjadi korban dalam. Nanti kita akan masuk ke situ lebih dalam ya, tentang maskulinitas, juga tentang kekerasan seksual. Tapi kalau kita lebih dulu fokus ke bias-bias dalam fotografi sendiri, itu seperti yang disampaikan juga tadi. Nah, kalau dalam pemahaman dan pengalaman Gaby sendiri itu seperti apa melihatnya? Ini kan fotografernya nih, pelakunya nih, gimana? Pelaku, ya ampun aku pelaku. Tidak. Maksudnya fotografer ya? Sebenarnya emang mungkin aku POV-nya sebagai minoritas di dalam masyarakat fotografinya itu sendiri kali ya. Karena mungkin positioningku sebagai perempuan gitu di ranah yang sangat maskulin, dan mungkin juga dulu dari sebelum aku berkarir di ranah fotografi gitu, ketika aku masuk satu komunitas ya dominasi 90% bahkan 99% adalah laki-laki gitu. Sedangkan perempuan tuh kayak cuma 1-2 orang segelintir, atau cuma bahkan yang sosok perempuan kadang cuma model yang difoto gitu, yang lainnya adalah laki-laki. Nah, menurutku jadi satu catatan penting juga sih, ketika fotografi sangat maskulin dan ternyata tidak punya ruang aman untuk misalnya pelaku fotografi perempuannya sendiri gitu. Gimana sih untuk masuk ke ranah itu gitu, sedangkan kayak seolah-olah gitu karir di ranah fotografi itu hanya untuk laki-laki gitu. Sedangkan kayak perempuan tuh berjuangnya beneran kayak 2 kali lipat, karena pertama adalah kadang ketika perempuan memilih fotografi sebagai karir, di awal tuh suka didiskreditkan karena bisa apa sih kamu gitu, kayak emang bisa ya ngopresin kamera dan segala macam, emang bisa ya gitu, kayak membuat foto yang kayak gini yang semuanya tuh berdasarkan teknik. Jadi kan kayak stigma di masyarakat ketika ada satu pekerjaan yang berhubungannya dengan teknis dan segala macam tuh istilahnya didominasinya sama laki-laki gitu. Ya. Ketika perempuan melakukan itu tuh kayak kok aneh ya gitu, kayak nggak satu hal yang nggak wajar gitu. Bahkan ketika misalnya sebagai contoh, misalnya aku motret istilahnya motret pernikahan gitu di satu kampung gitu, ketika masyarakat lihat aku sebagai fotografer itu semua tuh terkejut gitu, oh fotografernya perempuan gitu. Itu kan jadi stigma yang sangat melekat di masyarakat bahwa fotografer tuh laki-laki. Berarti gitu. sering ya misal momen-momen seperti itu kemudian masih sampai sekarang mungkin masih ya, kayak ternyata semelekat itu gitu di masyarakat ketika dalam tanda kutip fotografi sama dengan pekerjaan laki-laki kayak gitu sih. Jadi
mungkin kayak ini ya, kayak istilahnya perawat gitu. Perawat identik dengan perempuan, padahal perawat ada laki-laki juga gitu. Mungkin kayak gitu sih. Dan balik lagi misalnya di komunitas gitu, akhirnya sebagai perempuan gitu susah sekali untuk menemukan ruang aman atau komunitas yang memang sadar akan keberadaan perempuan di dalamnya gitu. Jadi masih banyak yang akhirnya ketika di komunitas fotografi perempuan hanya jadi cadangan aja gitu. Dia tidak punya keterlibatan lebih di dalam komunitas itu atau punya suara untuk aku mau bikin sesuatu loh gitu. Aku punya karya loh, aku mau show off gitu. Itu tidak dihargai gitu akhirnya. Dan mungkin sekarang udah lumayan cukup adalah beberapa komunitas yang sadar akan hal itu gitu. Gimana ayo dong, bisa dong gitu fotografer perempuan untuk naik gitu, untuk bikin karya bareng dan istilahnya nggak kalah sama misalnya fotografer laki-laki gitu. Atau ya, ini bisa kok jadi ruang aman kalian gitu di dalam satu komunitas tertentu gitu, walaupun ya masih dominasi komunitasnya sangat tidak aman ya dan tidak ramah dengan kehadiran perempuan di dalamnya, kayak gitu sih. Oke. Aku balik lagi ke Yuga nih. Seberapa maskulin sebenarnya dunia fotografi itu? Apa ada istilah-istilah atau apa jargon-jargon atau hukum-hukum yang tidak tertulis sehingga kita bisa mengenali sebegitu maskulin dunia fotografi? Bisa dijelaskan? Ya, kalau misalkan tadi sebenarnya sudut pandang Gevi sudah cukup menjelaskan ya betapa maskulinnya, tapi juga kita bisa kayak ngelihat ke term istilah-istilah tadi kan, istilah-istilah yang digunakan dalam fotografi gitu, kayak misalkan hunting foto ataupun istilah merekam gambar kan dinamakannya shoot gitu. Itu kan istilah-istilah yang pertama kolonial gitu kan, shoot kan kayak menembak gitu, berburu ya, berburu kolonial, tapi juga maskulin kan, karena hal-hal seperti itu kan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki gitu. Jadi dari istilah-istilahnya saja memang udah ya maskulin banget gitu ibaratnya gitu. Dan ya itu sih kali. Hunting foto itu gimana? Maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Saya dan masyarakat awam mungkin tidak paham juga maksud hunting foto itu apa? Hunting foto tuh sejauh yang saya tahu mah kayak kita melakukan kegiatan memotret bersama gitu. Ya memotret bersama sih intinya mah gitu. Bisa motretnya bisa macam-macam, bisa motret tradisi, model atau apapun lah, tapi kegiatan memotret bersamanya itu teman-teman banyak yang menyebutnya itu hunting gitu, berburu foto gitu. Itu sih. Nah, pada prakteknya hunting foto itu seperti apa? Apakah cuma istilah saja hunting foto yang itu kesannya relasi kuasa antara subjek objek, kemudian kesan sangat maskulinnya dari berburu yang memburu hewan buruannya, yang diburu itu subjek yang difoto kan. Apa cuma istilah hunting fotonya, atau pada praktek hunting foto di dunia nyata itu juga ada aksi-aksi yang itu menunjukkan sangat maskulin? Mungkin kalau misalkan contoh kita bisa ngelihat ke praktik-praktik komunitas fotografi mungkin ya, sebagian besar kayak mereka melakukan hunting foto itu dengan mengajak model perempuan gitu, yang biasa notabene-nya kan dia satu atau beberapa gitu, tapi kemudian banyak fotografer yang mengerubungi dalam tanda petik memotretnya gitu. Jadi dominasi yang difoto dengan yang memfoto itu sangat terlihat gitu dalam kegiatan itu gitu, yang saya perhatikan gitu. Kalau berdasar pengalamannya Gevi sendiri seperti apa kegiatan hunting foto? Kalau misalnya hunting foto sendiri tuh memang akhirnya kan memang masih banyak ya sekarang prakteknya, ketika hunting foto tuh identik dengan foto model gitu. Istilahnya tuh akhirnya tuh fotografi tuh jatuhnya foto model. Foto model yang nggak tahu tujuannya untuk apa gitu kan. Terus tapi sebenarnya lebih jauh lagi tuh banyak di genre fotografi lainnya yang dalam tanda kutip tuh hunting foto juga sama punya peran dominasi terhadap subjek yang difoto gitu. Jadi misalnya kalau ada tuh misalnya genre di fotografi lain tuh namanya salon foto.
salon foto tuh istilah foto yang cantik, indah, menjual estetika. Pokoknya tuh yang diutamakan adalah estetika. Terus entah itu diambil cantiknya tuh apa maksudnya? Dalam estetika, misalnya dalam komposisinya, warna dan segala macam itu ada di dalam satu foto itu. Dan tidak dia tuh enggak apa ya istilahnya, dalam teknik pemotretannya itu enggak harus kita tuh kayak boleh loh di setting gitu adegan tertentu untuk menghasilkan gambar tertentu gitu. Misalnya hunting foto bareng membuat topeng Cirebon, itu terjadi gitu banyak. Dan itu tuh teman-teman salon foto yang tujuan akhirnya adalah menjual foto itu, misalnya di satu web emang yang untuk jual foto, atau diikutkan lomba. Beberapa lomba tuh biasanya tuh ada tuh lomba-lomba kebudayaan yang itu bisa disubmit lah kayak gitu. Jadi nggak sebatas yang foto model tadi gitu, bahkan di ranah lain, di ranah budaya misalnya. Jadi budaya tuh ya dikomodifikasi gitu lah. Komodifikasi ya. Jadi Jadi dijual. Sekedar komoditas yang dijual. Iya, dijual dengan setup misalnya di satu, misalnya pembuat topeng gitu. Ke studionya rame-rame gitu, fotografer misalnya 10, terus ngajak satu pembuat topeng itu untuk Pak pura-pura lagi bikin Pak. Jadi tuh semuanya di stage, diatur, di setting ya. Di setting dengan lampu yang dramatis dan segala macam, yang semuanya tuh harus menuntut keindahan ketika tuh orang lihat, oh bagus ya gitu. Walaupun di dalam fotonya tuh nggak ada story-nya apa-apa, cuma orang buat topeng gitu. Udah sebatas itu gitu. Sedangkan misalnya di jurnalistik itu harus ada 5W1H, terus kayak di dokumenter harus ada backstory ceritanya tuh apa atau isunya apa. Nah, sedangkan di ranah yang misalnya dalam hunting bareng itu jatuhnya ya udah gitu, ngincernya cuma sampai keindahan, abis itu selesai. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dari juga ada tambahan lagi nggak? Dan terkadang yang disampaikan sama Gevi yang tadi yang soal hunting kebudayaan itu kan sebenarnya masalahnya juga adalah memisahkan realitasnya gitu. Kayak misalkan pembuat topeng kan nggak semuanya sejahtera, katakanlah gitu. Misalkan mereka membuatnya tuh di rumahnya sendiri, tapi kemudian di setting itu kayak pelataran desa yang asri gitu dengan kabut-kabut segala macam. Jadi ada manipulasi-manipulasi tertentu yang justru menurut saya menjauhkan pengetahuan asli gitu tentang bagaimana kehidupan pembuat topeng dan segala macamnya gitu. Jadi gap itu sih yang balik lagi kalau misalkan ditarik ke fotografi kolonial ya, praktik-praktik kolonial ya seperti itu gitu. Ketika misalkan bangsa penjajah gitu ke bangsa jajahan gitu memotret masyarakat Afrika misalkan, mereka juga kayak men-setting studio gitu, dibuat indah dan mungkin tidak Afrika sekali gitu, tapi tujuannya itu tadi komodifikasi untuk postcard, terus untuk dijual belikan kayak gitu sih. Jadi melupakan realitas aslinya ya sama sekali ya. Iya, sama sekali. Oke, aku jadi penasaran nih. Gevi maupun Yuga itu punya kesadaran baru, katakanlah berbeda lah dari kebanyakan fotografer yang saya kenal, yang saya tahu lah. Itu berbeda. Ini dimulainya tuh kapan? Apakah memang dari awal atau dari sejak belum menggeluti fotografi kemudian sudah memiliki kesadaran itu, atau kapan titik balik itu, dan dari mana kemudian pemahaman itu datang?